Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Neneng. Hari ini kita mau belajar tentang pecahan ya. Kita lanjutkan dari yang kemarin sekedar mengenal pecahan. Hari ini kita akan bicara tentang pecahan ya. Yang pertama adalah tentang pecahan senilai. Jadi kita lihat suatu pecahan itu mempunyai bentuk paling sederhana. Jadi bisa disederhanakan jika ya. Jadi misalnya ada sebuah pecahan ya, disebut dia ini paling sederhana jika faktor FVB dari pembilang dan penyebutnya adalah 1. Nah, seperti apa sih, kayak gimana? Nah, misalnya gini ya. Pecahan 1/2, 2/4, 3/6, dan 4/8 adalah merupakan pecahan-pecahan senilai. Kenapa disebut pecahan senilai? Karena kalau dibagi dengan misalnya 1/2, 2/4, kita bagi 2 penyebutnya dengan 2, 4 dengan 2 gitu ya. Kalau kita bagi dua-duanya dengan 2, maka dia akan menghasilkan 1/2. Begitu juga 3/6 begitu ya. Jadi kalau dia hasil kali dari yang sama-sama dikalikan, misalnya kali 1 semua, kali 2 semua, kali 3 semua penyebut dan pembilangnya. Nah, itu juga adalah cara untuk menentukan pecahan senilai. Jadi kalau misalnya ada sebuah pecahan 1/2 ya, 2/4, 3/6, 4/8, dia adalah pecahan senilai. Jadi yang paling sederhananya, nah kita lihat aja ya. Ini penyebutnya 1, ini juga penyebutnya 2 gitu ya. Jadi FVB-nya dari 1 dan 2 adalah 1 gitu kan. Nah, bagaimana dengan 2/4? 2/4 FVB-nya dari 2 dan 4 berapa? 2 ya kan. Nah, berarti kita masih bisa bagi 2 lagi, makanya jadi 1/2. Nah, begitu juga dengan 3/6. 3/6 FVB dari 3 dan 6 kan itu 3. Berarti kita bagi dengan 3, 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 1, ternyata 1/2 juga. Bagaimana 4/8? 4/8 juga begitu. 4/8 FVB-nya kan 4. Jadi berarti kalau kita bagi dengan 4, 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 2. Berarti tetap sama, ternyata nilainya adalah 1/2. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut. Nah, contoh nih. Kita dari pecahan sederhana dulu ya, mencari bentuk paling sederhana. 20/28, bagaimana kalau kita menentukan bentuk paling sederhananya? Nah, bentuk paling sederhana dari 20/28 kita cari FVB-nya dulu. FVB itu apa sih? Ya, pembagi lah kalau kita biar gampang. 20/28 FVB-nya berapa? Jadi 20 bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 2. 28 juga bisa dibagi 4, bisa ya kan. Berarti ada lagi ya, bisa dibagi 3 enggak? Bagi 5 enggak? Berarti karena 20 dan 28 hanya bisa dibagi 2, maksimal bagi 4, berarti ya kita bagi aja sampai 4 saja. 20 bagi 4, 28 bagi 4. Begitu? Nah, seperti ini ya. 20/28 dibagi 4. Bagi 4 bukan cuman atasnya ya, tapi juga atas bawah. Ini sebenarnya bagi 4/4 ya. Artinya apa? Penyebut 20 dibagi 4 ya kan. Pembilang juga dibagi 4, seperti itu ya. Nah, hasilnya berarti 20 bagi 4 berapa? 5. 28 bagi 4 7. Berarti 5/7 adalah bentuk paling sederhana dari pecahan 20/28. Baik, itu ya, seperti itu ya. Jadi kalau mau mencari pecahan yang bentuk sederhananya, berarti kita bagi dengan FVB-nya di antara penyebut dan pembilang. Jadi misalnya penyebutnya 1 seperti tadi ya, 4/8, berarti 4 dan 8 itu kan punya FVB. FVB-nya 4, berarti kita bagi 4 bagi 4 gitu. Jadi bentuk sederhananya adalah 1/2. Oke, yang kedua selanjutnya adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Seperti ini ya. Kita punya pecahan campuran 1, 1/4, dan 1/4/17 ya. Kenapa pecahan campuran ya? 1 dia ada bilangan bulatnya 1, kedua-duanya 1 ya. Yang kedua ada ditambahkan dengan pecahan. Jadi itu disebut sebagai pecahan campuran. Sebenarnya dia jumlah dari bilangan bulatnya, bilangan cacah ya, atau bilangan aslinya dengan
pecahannya gitu. Oke, jadi seperti dilihat di sini, arti dari 1/1/4 sebetulnya adalah 1 ditambah 1/4, seperti itu ya. Bagaimana dengan 1/4/17? 1/4/17 juga adalah 1 ditambah 4/17. Nah, bagaimana kita rubah supaya dia misalnya bisa dioperasikan? Kalau ditambahkan atau dikalikan karena pecahan ini ada kekhususan, makanya kita harus mengubah dia dalam bentuk dari campuran nunju biasa dulu, begitu ya. Oke, nah seperti ini ya. Jadi misal, nah ini kita dari ini dulu, dari mengubah yang biasa dulu. Sekarang 28 dibagi 8. Jadi ada sebuah masalah nih. Diketahui 28 liter minyak ya. Ada 28 liter minyak terus diisi kepada 8 kaleng dengan volume yang sama. Nah, berapa liter harus diisikan? Berarti 28 liter dibagi 8 kaleng. Nah, bagaimana cara ya? Pertama 28 dulu dibagi 8. Berapa ya? Seperti biasa ini, ngitung aja biasa. 28 bagi 8. Ada berapa? 28 bagi 8? Dapatnya berapa berarti? Oke. 3 ya. Berarti 3 kali 8 24. Taruh di sini 24 dikurang sisanya 4. Nah, sisa 4 dibagi 8. Jadi, makanya hasilnya adalah 3/4/8. Nah, 4/8 ini masih bisa kita sederhanakan. Bagaimana? 4 dan 8 FEB-nya 4 dibagi 4 bagi 4. Berarti 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 2 berarti 3 1/2 ini jadinya ya. Sehingga setiap kaleng kita sudah tahu bahwa dia harus diisi dengan 3,5 liter minyak. Baik, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah mengubah pecahan campuran menjadi biasa. Nah, kalau ini bagaimana? Kalau supaya jadi biasa, dari 1/1/4, 1 dikalikan 4. Berapa? 4 ditambah 1 adalah 5. Berarti di sini adalah bentuk lain dari 1/1/4 adalah 5/4. Bagaimana dengan 1/4/17? Berarti 1 dikali 17, 17 tambah 4. Berarti 20, 1/21/17 seperti itu. Udah masih ingat ya? Kayaknya itu pelajaran SD. Oke, udah. Nah, sekarang kita bandingkan nih. Bagaimana kalau membandingkan pecahan, Bu? Nah, seperti ini ya. Coba lihat. Ini ada berapa kolom yang terisi? Satu, ini dari berapa bagian ini? Ini anggap ini satu bagian utuh. Berarti kalau satu bagian utuh dibagi dengan 1, 2, 6 ya, maka bagian yang diarsir 5 ini berarti ada bagian 1, 2, 3, 4, 5. 5 bagian yang terarsir. Dari berapa? Dari pembagian berapa? Dari pembagian 6. Berarti bagian yang terarsir adalah 5/6. Seperti ya. Bagaimana dengan ini? Ini yang diarsirnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sedangkan ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5/6. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 5/7. Nah, dari model ini dapat disimpulkan bahwa, oh sebentar. Nah, kalau ini bagaimana? Nah, kalau ini ada berapa yang diarsirnya? Coba kita lihat. Ini yang diarsirnya ada 4 ya. Coba hitung lagi. 1, 2, 3, 4 ya kan? Nah, berarti kalau ada 4 dari 6 bagian seperti kita tahu ya, berarti 6 bagian dari 4. Bagaimana? Ini 1, 2, 3, 4. 4 dari 6 berarti 4/6. Nah, bagaimana cara membandingkannya ya? Kalau sudah gini kan karena sama-sama dibagi 6 ya, tinggal 5/6 dengan 4/6. Ya, 5 bagian dibagi 6, 4 bagian bagi 6 berarti mana yang lebih besar bagiannya? Hasilnya. Ya misalnya 5.000 dibagi 6 orang. 4.000 dibagi 6 orang. Mana yang lebih kebagian besar pembagiannya? Ya 5/6 ya gitu ya. Jadi semakin besar penyebutnya maka hasilnya semakin besar gitu. Kalau pembilangnya sudah sama, begitu ya. Berarti gitu ya. Udah ya. Terus yang ini. Sekarang bagaimana? Manakah yang lebih besar antara 5/6 dengan 4/6? Ya ini tadi ya yang Ibu bahas. Oke, lalu bagaimana dengan ini? Setengah. Nah, ini 1/2 ya. Nah, ini bagaimana? Ini ada 1, 2, 3. 3 dari 6 bagian. 3/6. Apakah dia senilai? Senilai, Bu. Kenapa? FEB dari 3 dan 6 adalah 3. Berarti, ya coba aja lihat nih. Kalau garis-garis ini dihilangkan kan sama ya. Satu bagian menjadi dibagi 2. Ya, gitu. Kalau dari gambar nggak kelihatan.
Kalau ini 1/3, ini 1 bagian dari 3 bagian. Kalau ini 2 bagian dari 6. Tapi kalau kita lihat, kalau garisnya dihilangkan kan sama ya, seperti ini. Gitu. Nah, tapi kalau untuk memastikan supaya kamu tidak tertipu oleh pandangan mata, kamu 2/6. Berarti 2 dan 6 FVB-nya 2. Kamu bagi 2 dua-duanya. 2 bagi 2, 1. 6 bagi 2, 3. Berarti karena sama ternyata 1/3 dengan 2/6 nilainya sama-sama, atau bagiannya tuh segitu-gitu juga. Jadi kayak kita punya kue dibagi 6, kamu dapat kebagian 2 bagian. Tapi kalau dibagi 3 kamu dapatnya 1 gitu kan, sama ya besarnya gitu ya. Asal baginya akurat. Nah, bagaimana? Nah, jadi seperti ini ya. Jadi suatu cara membandingkan pecahan adalah menyatakan pecahan itu dengan pecahan-pecahan yang penyebutnya sama. Kemudian baru membandingkan pembilangnya. Ya, kayak gitu. Nah, seperti ini ya. Jadi coba misal, mana yang lebih besar? 1/3 dan 2/7. Jadi yang pertama adalah tentukan KPK dari penyebutnya. 3 dan 7. Berarti kalau mau gampang, 3 kali 7, 21. Seperti itu ya. Tapi kalau enggak ya kamu daftarkan dulu seperti ini. Kelipatan 3 berapa, kelipatan 7 berapa. Nah, lihat FVB-nya ya. Nah, sudah ketahuan bahwa KPK-nya. Nah, sudah ketahuan kelihatan bahwa KPK-nya 21. Nah, setelah ketemu KPK-nya, lalu tentukan pecahan yang senilai dengan menggunakan KPK yang tadi. Caranya seperti ini. Jadi 1/3 ya dikalikan berapa tadi? 7 ya. 21 kan, 21 3 kali 7 berarti 21, berarti 1 kali 7 juga 7. Ya, kalau kita balikin lagi dibagi 7/7 maka dia balik lagi. Oleh karenanya 1/3 kita rubah menjadi 7/21. Oke, sekarang 2/7 berarti karena 7-nya yang mau kita kalikan dengan 3 supaya jadi 21, maka 2-nya juga dikalikan 3 gitu ya. Kenapa dari mana Bu 3 ya? Kan 7 mau jadi 21. 21 bagi 7 berapa? 7 harus dikali berapa supaya jadi 21? Kan dikali 3. Tapi nggak boleh sendirian, jadi penyebutnya juga harus dikalikan 3 gitu. Supaya apa? Supaya sama dan adil dan tidak merubah gitu dirinya. Jadi 2 kali 3, 6. 7 kali 3, 21. Ya, kalau sudah sama seperti ini, maka baru bisa kita bandingkan antara yang tadi hasilnya adalah 3/7 adalah 6/21 ya, berarti kan. Dan berapa ini? 7/21 ya. Berapa ini ya tadi? Ya, 1/3 jadi 7/21, lalu 2/7 jadi 6/21. Jadi sehingga kalau sudah begini ya, sudah bergandengan begini, udah 7, 6 kelihatan yang lebih besar adalah 7, berarti otomatis yang lebih besar adalah 7. Oke, seperti itu. Oleh karenanya, jika akan mengurutkan pecahan yang penyebutnya berbeda, maka tentukanlah terlebih dahulu, ya kan? Yang pertama yang tadi, ya, bagaimana menyamakan pembilangnya. Jadi pembilangnya disamakan dulu dengan mencari KPK. Oke deh, seperti itu dulu untuk hari ini, tidak usah banyak-banyak. Oke, nanti setelah ini kamu kerjakan latihan LKS ya, halaman 12 dan 13. Jadi silakan ditulis di buku ya, dicatat apa yang Ibu terangkan hari ini, kamu tuliskan dulu. Setelah itu langsung di bawahnya kamu kerjakan LKS di buku ya, pakai cara seperti yang petunjuk-petunjuk tadi yang Ibu sudah kasih ya sebagai petunjuk. Oke, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Tetap semangat. Nah, kita ketemu lagi nanti di Zoom meeting di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.